Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalil, al-qadimil wahidil ahadil awwali, wa sallallahu ala nabiyil mursali, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi dari serial tentang bulan Ramadan. Dan pembahasan kita kali ini merupakan pembahasan terakhir, yaitu membahas tentang kiat agar kita tetap istiqomah sekalipun Ramadan telah berlalu. Ikhwah sekalian, sekalipun Ramadan telah berlalu, bukan berarti kita berhenti untuk beribadah. Karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, itu juga Rabb yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya. Itu juga Rabb yang kita sembah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan seterusnya sampai datang bulan Ramadan lagi. Bahkan sampai kita mati. Dan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, beribadah kepada Allah, itu terikat terus-menerus selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin maksudnya adalah al-maut, yaitu kematian. Dan amal ibadah yang kita sudah lakukan selama bulan Ramadan, bukan berarti akhirnya semua amal ibadah itu berhenti kita tidak lakukan lagi. Baik puasanya, salat malamnya, maupun sedekahnya, ataupun tilawah Al-Qur'annya. Puasanya, sekalipun puasa Ramadan telah selesai, bukan berarti tidak ada puasa lagi setelah itu. Alhamdulillah, syariat puasa akan terus ada sampai hari kiamat. Dan puasa-puasa banyak yang bisa kita lakukan, terutama yang sunnah-sunnah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa 1 bulan full sama bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka itu seperti puasa selama 1 tahun full. Nah, ini kemuliaan yang baik dan kita harus bisa usahakan untuk bisa dapat. Jangan sampai karena Ramadan sudah selesai, akhirnya kita merasa bebas, habis itu nggak beribadah lagi. Enggak. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau engkau sudah selesai dari sebuah urusan, lanjut ke urusan yang lain. Jadi kita memang hidup di dunia ini bukan untuk berleha-leha terus, tapi untuk beribadah. Selesai dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Kalau di antara kita ada yang Allah berikan kemudahan untuk memiliki aktivitas yang penuh dengan manfaat, memberikan faedah, kemudian juga membantu orang untuk beribadah, maka bersyukur. Itu sebuah pekerjaan yang sangat-sangat terpuji, di mana kita bisa membantu orang untuk semakin taat sama Allah Azza wa Jalla. Nah, puasa bulan Syawal ini termasuk puasa yang disyariatkan dan disunahkan. Dan usahakan untuk bisa dapat 6 hari ini. Dan di sini ada catatan untuk ikhwah sekalian, baik yang akhwat maupun yang ikhwan, yang memiliki hutang sama bulan Ramadan, maka dibayar terlebih dahulu. Karena berdasarkan hadis ini, Nabi kita SAW mengatakan, man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa bulan Ramadan full, ya, thumma atba'u sittan min Syawal, kemudian baru diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, baru dapat catatan pahala kana kasiyamid dahr, seperti puasa 1 tahun full. Maka yang punya hutang diqadha terlebih dahulu, baru setelah itu puasa puasa 6 hari bulan Syawal. Dan ingat, larangan puasa di Idul Fitri hanya 1 hari saja, itu di hari Idnya saja. Adapun di hari setelahnya, maka itu boleh, tafadhal, kita langsung puasa ketika itu. Kalau memang kita kosong dan tidak ada kegiatan lain, puasa. Sempurnakan ibadah kita. Dan subhanallah, ibadah-ibadah yang wajib itu selalu ditutup dengan ibadah yang sunnah. Atau ibadah-ibadah yang wajib terkadang ditutup juga dengan ibadah yang wajib. Contohnya adalah puasa Ramadan. Ketika kita selesai puasa Ramadan, di hari Id, itu kita disyariatkan untuk membayar zakat fitrah. Dan Nabi SAW mengatakan zakat tentang zakat fitrah, tu'matan lil masakin wa tuhratan lis sa'imin. Yaitu pemberian makan untuk orang-orang miskin dan juga pensucian untuk orang-orang yang berpuasa dari minal lagwi war rafath, kata Nabi SAW. Dari perbuatan yang sia-sia dan juga dari rafath. Itu hal-hal yang menjerumuskan ke dalam masalah hubungan suami dan istri. Nah, kita sebagai seorang muslim terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berhenti.
dan usahakan puasa Syawal ini harus kita bisa dapatkan. Dan selain puasa Syawal, yang syariat puasa itu banyak. Selain puasa Syawal, setelah itu nanti kita akan masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, setelah Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Maka di bulan Dzulhijjah kita juga disyariatkan, disunnahkan untuk berpuasa selama 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terutama di hari Arafah. Terutama di hari Arafah. Dan Nabi SAW ketika ditanya tentang Shaumu Yaumi Arafah, maka Nabi SAW mengatakan yukaffiru sanata al-madiyah. Itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Maka jangan dilewatkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Bahkan lebih dari itu, sebelum masuk ke dalam Dzulhijjah, ada puasa Senin Kemis yang bisa kita jalani. Dan Nabi SAW ketika ditanya, kenapa kau puasa Senin Kemis? Maka Nabi SAW mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'itsu fihi au unzila alayya fihi. Itu adalah hari aku dilahirkan, dan itu adalah hari aku diutus, atau juga itu adalah hari di mana wahyu itu turun kepadaku. Fa uhibbu an asumu, maka aku cinta untuk berpuasa pada bulan itu, pada hari itu. Maka kita bisa banyak-banyak berpuasa, ya. Atau kita juga bisa berpuasa Daud, ya. Nabi kita SAW pernah mengatakan, afdhalus siyami siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam, di mana beliau puasa 1 hari kemudian berbuka 1 hari. Itulah bentuk puasa yang paling sempurna. Dan bisa kita jalankan itu semua. Dan tadi kita sebutkan bahwasannya amalan ibadah wajib itu sering ditutup dengan yang sunnah, dengan tujuan untuk menambal kekurangan yang ada dalam ibadah wajib kita. Seperti contohnya puasa Ramadan kita ini, diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang tujuannya selain mendapatkan pahala seperti 1 tahun full, para ulama menyebutkan juga sebagai bentuk tambalan dari kekurangan-kekurangan kita selama bulan Ramadan. Dan seperti juga salat sunnah, salat rawatib, kita udah pernah sebutkan bahwasannya salat rawatib itu di antara hikmahnya adalah sebagai penambal. Itu berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi kita SAW pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali dihisab sama Allah Azza wa Jalla dari seorang hamba, dari amalan-amalan dia adalah salat. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikatnya, hal li abdi min tatawwu'in. Apakah hambaku punya pahala sunnah? Yang sehingga nanti pahala sunnah ini akan menutup kekurangan-kekurangan dari sholat yang wajib itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa yakunu sa'iru amalihi hakadha, atau kama qala SAW. Kemudian amalan-amalan dia yang lain demikian terus. Itu ditambal dengan yang sunnah-sunnahnya. Makanya kalau kita perhatikan, hampir-hampir ibadah yang wajib pasti ada ibadah yang semisal tapi dia sunnah. Seperti sholat, ada sholat rawatib. Kemudian zakat, ada sedekah. Kemudian puasa, ada yang namanya puasa-puasa sunnah. Haji kan sekali saja yang wajib, sisanya sunnah. Ya kan? Jadi hampir kita lihat semua ibadah-ibadah yang wajib itu ada yang sunnahnya juga. Dan tujuannya untuk menyempurnakan yang wajib itu. Dan juga di antara hikmahnya yang disebutkan sama para ulama adalah agar kita tidak bosan dengan satu model ibadah. Makanya kalau kita perhatikan syariat agama ini itu bervariasi dengan tujuan supaya kita nggak bosan. Dan berdasarkan hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang wanita yang sholat malam dan tidak tidur-tidur, maka Nabi SAW mengatakan, mah alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaknya kalian itu kalau beramal, lakukan amal yang kalian mampu kerjakan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah Azza wa Jalla enggak akan bosan dengan kalian beribadah kepadanya sampai kalian yang bosan terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Dan amalan yang paling dicintai sama Allah adalah yang sedikit namun kontinu. Dan di antara ibadah yang juga kita sering lakukan selama bulan Ramadan adalah sholat malam. Sekalipun Ramadan telah berlalu, bukan berarti akhirnya sholat malam kita terputus. Enggak. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, sholatul lail da'bus salihin. Yaitu sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Bahkan Imam Ibn Rajab menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Mahajjah fi Sayrid Duljah. Itu kitab khusus, ini kitabnya tipis. Itu membahas tentang masalah sholat malam, di mana beliau menyemangati kita untuk sholat malam. Karena memang sholat malam itu adalah sholat yang terbaik setelah sholat faridah, setelah sholat yang wajib. Itu berdasarkan hadis dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sholat yang paling baik setelah sholat yang wajib adalah sholat malam. Dan memang betul, sholat malam adalah sholat yang terbaik. Kenapa? Karena dalam sholat malam ini terkumpul padanya keikhlasan yang luar biasa. Kalau di siang hari kita sholat, itu banyak orang yang melihat. Sehingga terkadang keikhlasan kita atau niat kita sedikit tergoda.
Namun kalau di malam hari siapa yang melihat? Gak ada yang melihat. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke Madinah, sesuai dengan hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, Nabi SAW datang ke Madinah kemudian mengatakan, Ayyuhan nas, afshus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wasilul arham, dan sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga Allah Azza wa Jalla dalam keadaan selamat. Dan ini memang luar biasa. Salat malam itu khusus untuk orang-orang yang Allah berikan taufik dan hidayah. Betapa banyak orang yang mungkin dia sudah malam di sepertiga malam, namun ketika ngeliat jam HP-nya ternyata masih jam 3, di akhirnya tidur lagi. Tapi ada sebagian dari mereka hamba-hamba Allah yang mereka ketika bangun di sepertiga malam mereka langsung bangun dan berwudu. Kemudian mereka gelar sejadah mereka, kemudian mereka takbir dan mereka sholat. Kemudian mereka berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah sifat orang yang beriman. Yaitu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat As-Sajdah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Sedangkan mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa harap dan cemas. Dan mereka menyedekahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan itu adalah ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Maka bukan berarti ketika kita keluar di bulan Ramadan, akhirnya kita berhenti salat malam. Salat tarawih yang kita lakukan selama bulan Ramadan, memang itu termasuk ibadah yang khusus dilakukan bulan Ramadan. Namun ketika keluar, kita masih bisa salat malam. Maka tetap laksanakan. Sekalipun intensitasnya tidak sama seperti di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita bisa salat 11 rakaat, 8 salat malamnya, 3 witirnya. Kalau di luar bulan Ramadan, tafadhal, yang penting salat malam. Baik itu cuma witir, karena kita udah pernah bahas ya, bahwasanya qiyamul lail itu adalah payung besar yang di bawahnya ada salat tarawih, salat witir, dan ada tahajud. Tahajud, witir, dan qiyamul lail itu adalah dan salat tarawih itu semua adalah bagian dari namanya qiyamul lail. Itu adalah bagian dari qiyamul lail. Maka sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam selama bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan dengan keimanan dan penuh rasa harap, maka dosanya akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Itu mencakup semua qiyamul lail. Itu mencakup semua qiyamul lail. Walaupun para ulama menyebutkan ini khusus untuk salat tarawih. Namun kita sudah sebutkan bahwasannya tarawih itu bagian dari qiyamul lail, bagian dari qiyamul lail. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku telah pernah memberikan aku wasiat 3 perkara. Maksudnya Abu Hurairah adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang Nabi SAW wasiatkan kepada beliau adalah an utira qabla an anam. Aku salat witir terlebih dahulu sebelum aku salat malam. Demikian juga ibadah yang mungkin kita sering lakukan selama bulan Ramadan adalah tilawah Al-Quran. Maka ketika kita keluar dari bulan Ramadan, bukan berarti Al-Quran yang kita sudah baca selama bulan Ramadan, kita taruh lagi di lemari, kemudian baru kita buka tahun depan lagi. Nggak begitu. Tetap kita baca. Makanya para ulama sangat menekankan kita untuk setiap harinya harus minimal ada 1 ayat yang dibaca. Minimal 1 ayat yang dibaca. Karena itu ada keberkahannya. Makanya sebagian ulama salaf ketika Anda lupa siapa namanya, namun ini disebutkan sama para ulama, ada sebagian ulama salaf yang mengeluhkan ke gurunya tentang sulitnya dia paham. Ini bukan Imam Syafi'i, ini beda lagi. Dia mengeluhkan kesulitan dia untuk paham dengan pelajaran yang disampaikan sama masyaikhnya. Maka gurunya mengatakan, pemahamanmu itu tergantung dengan jumlah ayat yang kamu baca. Jadi semakin banyak ayat yang kita baca, keberkahan itu akan meliputi kita. Dan kalau kita gunakan keberkahan itu untuk menuntut ilmu agama Allah, untuk beribadah, maka Allah akan mudahkan. Dan mungkin kita sebagian kita sudah merasakan itu. Kalau kita setiap hari baca Quran, kita merasa hati kita itu tenang. Kemudian kayak nggak ada beban, urusan jadi mudah, dan sebagainya. Karena memang itu keberkahan dari Al-Quran. Baik. Setelah ibadah-ibadah itu kita sebutkan, maka bagaimana sekarang caranya supaya kita bisa istiqamah menjalankan amal ibadah itu semua. Tadi kita udah sebutkan bahwasannya inna ahabbal a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang dicintai sama Allah adalah yang sedikit namun continue. Baik, sekarang bagaimana Ustaz? Apakah setelah anak keluar di bulan Ramadan ini tidak masalah kalau anak kurangin jumlah bacaan Quran anak, jumlah rakaat salat malam anak, mungkin anak puasa hanya mungkin ayyamul bid saja, maka kita kan tidak masalah. Dan itu justru tanda amal ibadah kita diterima.
Dan kita sudah sebutkan juga di video yang sebelumnya terkait masalah tanda-tanda amalan kita diterima sama bulan Ramadan. Maka di antara tanda-tanda amalan kita diterima sama Allah Azza wa Jalla adalah tetap istiqamah. Tetap istiqamah melakukan amalan ketaatan. Apapun itu, apapun itu. Selama kita keluar dari bulan Ramadan, kemudian kita istiqamah melakukan amal kebaikan dan menjauhi segala yang dilarang, itu tanda Ramadan kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang pertanyaan bagaimana kiat agar kita tetap istiqamah sekalipun keluar dari bulan Ramadan. Sebenarnya kiat-kiat ini mencakup kapan saja, nggak harus setelah dari bulan Ramadan. Namun karena pembahasan kita lagi relate sama bulan Ramadan, maka kita sebutkan. Kita awali dengan hadis dari Abu Amr, yaitu Sufyan bin Abdullah, di mana dia pernah datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu la as'alu anhu la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, coba katakan kepadaku sebuah perkara dalam agama Islam ini yang aku nggak akan tanyakan ke siapa-siapa lagi kecuali kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman sama Allah dan istiqamahlah dengan ucapan itu. Masya Allah. Nah, ucapan qul amantu billah itu mencakup dua hal. Itu amalan lisan dan amalan hati. Karena nggak cukup seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, namun hatinya mengingkari. Itu seperti orang-orang munafik yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, ternyata mereka nggak beriman. Dan nggak mungkin juga sebatas mengimani dalam hati, tapi tidak ada praktiknya secara jawari, secara anggota badan. Dia lisannya nggak bisa dijaga, anggota tangannya nggak bisa berhenti mukul, kakinya juga sama, menzalimi orang terus. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim yang sejati adalah yang muslim lainnya selamat dari mulut dan juga dari tangannya. Intinya dari gangguan dia. Ini dari gangguan dia. Sehingga kita harus merealisasikan bentuk ucapan kita, syahadat kita dengan prakteknya juga, dengan amalan kita. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang yang munafik, yang mereka menyembunyikan kekafiran mereka tapi menampakkan ke amal soleh mereka. Dan ini kan juga rugi ya. Bisa-bisanya mereka orang-orang yang menyembunyikan kekafiran mereka, namun amal ibadah mereka jauh lebih baik daripada kita. Harusnya kita nggak mau kalah. Harusnya kita nggak mau kalah. Namun Nabi kita SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Kalau kamu lihat mereka, maka tubuh-tubuh mereka bakal bikin kamu takjub. Kenapa? Mereka itu ternyata kurus-kurus, rajin ibadah. Ini luar biasa orang-orang munafik ini, bohongnya niat gitu. Bohongnya niat. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, kalian dengerin ucapan mereka. Karena mereka ketika berbicara tuh seakan-akan orang yang benar-benar memberikan nasihat. Ka'annahum khusyubun musannada, seakan-akan mereka papan yang ditegakkan gitu ketika mereka sholat. Rapi sholatnya. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cuman sayangnya ketika mereka sholat, mereka itu bangkit dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan malas. Baik. Kiat pertama agar kita tetap istiqamah setelah bulan Ramadan ini adalah yang pertama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi kita nggak akan pernah bisa istiqamah kecuali kita menyadarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim dan juga para ulama salaf, ketika mereka telah lewat dari bulan Ramadan, mereka itu 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah terima ibadah mereka. Makanya Al-Muhalla bin Fadl mengatakan, kanu yad'una Allah 6 ashhurin qabla Ramadan an yuballighahu. Mereka dahulu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama 6 bulan lamanya sebelum Ramadan, semoga Allah sampaikan mereka ke bulan Ramadan. Wa yad'una Allah 6 ashhurin ba'dahu an yataqabbala minhum. Dan mereka berdoa sama Allah Azza wa Jalla 6 bulan setelah Ramadan supaya Allah Azza wa Jalla terima amal ibadah mereka sama bulan Ramadan. Dan di antara doa yang mereka ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, jadi ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada aku dan terimalah amal ibadahku sama bulan Ramadan. Makanya subhanallah, ketika kita nanti Id, maka apa yang kita ucapkan ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita satu sama lainnya. Itu yang kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan
kita itu setiap hari sama Allah Azza wa Jalla minta diberikan petunjuk dan diminta untuk diberikan keistiqomahan. Di antara yang sering kita baca 17 kali minimal setiap harinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan Allah sudah tafsirkan makna jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat dari para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang salih, dan mereka adalah sebaik-baiknya yang dijadikan teman. Para ulama menyebutkan ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla ihdinas siratal mustaqim, maka di situ ada 3 tingkatan doa yang kita minta walaupun bentuk doanya sama. Yang pertama adalah kita minta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus ya Allah? Maka kalau itu sudah Allah kabulkan, naik ke derajat yang kedua. Itu agar Allah kokohkan hati kita tetap di atas jalan yang lurus itu. Kita tahu bahwasannya syubhat itu khattafah, kata para ulama. Kata para ulama mengatakan al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Maka kita minta sama Allah Azza wa Jalla semoga diteguhkan. Kemudian setelah diteguhkan sama Allah Azza wa Jalla, maka doa yang sama ini naik derajatnya. Itu semoga Allah Azza wa Jalla tunjukkan kita ke jalan kebaikan yang lainnya. Subhanallah. Jadi doa kita sama Allah Azza wa Jalla ihdinas siratal mustaqim itu enggak ada yang sia-sia. Itu enggak ada yang sia-sia. Bahkan itu sangat sangat berharga untuk kita. Makanya betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena sebatas doa itu. Namun banyak juga orang-orang yang nggak dapat hidayah setelah membaca doa itu tiap hari 17 kali. Problemnya di mana? Problemnya di dia sendiri. Ketika dia baca, dia nggak merenungi maknanya. Padahal di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Azza wa Jalla mengatakan, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain, atau kama qala, aku bagi antara hambaku di dalam salat itu 2 bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamidani 'abdi. Allah ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Terus sampai nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan wali 'abdi ma sa'al. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta sama Allah Azza wa Jalla? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Cuman sayangnya banyak orang yang kurang merenungi hal-hal itu. Kurang merenungi hal-hal itu. Dan di antara doa ya supaya kita tetap istiqamah sama Allah Azza wa Jalla adalah doa yang sering Nabi SAW baca, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulub qalbi ila ta'atik. Ya Allah, Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan wahai Rabb yang memalingkan hati, palingkan hatiku untuk selalu melakukan ketaatan kepadamu. Dan juga di antara doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu termasuk doa yang sering Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca. Sehingga kita berbanyak doa sama Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Kemudian yang kedua adalah tetap terus menuntut ilmu. Tetap terus menuntut ilmu. Bukan berarti Ramadan selesai, akhirnya kewajiban kita untuk menuntut ilmu berhenti juga. Padahal selama Ramadan kita mungkin juga tetap belajar gitu. Bahkan sebelum Ramadan kita belajar fikih Ramadan, fikih puasa. Maka setelah Ramadan kita tetap harus belajar. Karena menuntut ilmu itu bagian dari ibadah. Nabi kita SAW mengatakan, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Dan sampai kapan? Sampai mati. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman sebagaimana kita sebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ketika sebuah menuntut ilmu adalah ibadah, maka ya kita terus jalani sampai kita mati. Dan kita bisa lihat itu dari para ulama, mereka terus menuntut ilmu sampai akhirnya Allah wafatkan mereka. Dan gak ada henti-hentinya mereka menuntut ilmu. Setiap malam mereka selalu belajar dan seterusnya. Bahkan sekelas Imam Bukhari pun ketika malam hari terkadang beliau tidak tidur demi mencatat sebuah faidah yang muncul di pikirannya gitu. Itu menunjukkan bahwasanya beliau tetap belajar sekalipun sudah sekaliber beliau gitu. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ke para ahli zikir, yaitu para ahli ilmu kalau kita nggak tahu sesuatu. Maka kalau kita sudah bingung bagaimana kiat agar kita tetap istiqamah, tanya ahli zikir, yaitu para ahli ilmu, para ulama, tanya mereka bagaimana kami biar bisa tetap istiqamah dan sebagainya. Kemudian termasuk cara agar kita istiqamah juga adalah mendakwahkan ilmu. Mendakwahkan ilmu. Ingat, yang namanya dakwah bukan berarti duduk di atas podium seperti ini,
menyampaikan kajian dan sebagainya, enggak. Tapi dakwah itu jauh lebih luas daripada itu. Kita nge-share flyer kajian, nge-share quotes, kemudian nasihat-nasihat di story, itu udah termasuk dakwah. Udah termasuk dakwah. Itu termasuk cara agar kita tetap istiqamah. Kemudian, namun kita juga perlu perhatikan bahwasanya jangan sampai kita menyuruh orang, namun kita sendiri nggak melakukan apa yang kita seru itu. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla ketika engkau melakukan sesuatu yang kamu enggak kerjakan. Maka kita yang nge-share nasihat dan sebagainya itu harusnya jadi bahan introspeksi diri kita. Kita nge-share tentang ini dan itu. Itu harusnya pertama kali itu nasihat untuk kita, bukan untuk orang lain. Pertama kali untuk kita. Maka lihat diri kita, apakah kita sudah melakukan atau belum. Kalau belum, maka introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebagaimana kata Umar, introspeksi diri kalian sebelum kalian diintrospeksi sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian, agar kita tetap istiqamah juga adalah memilih circle yang baik, ikhwah. Ini penting sekali. Betapa banyak orang yang murtad karena masalah circle. Betapa banyak orang yang tersesat karena masalah teman. Maka kita harus perhatikan teman, cari circle yang baik. Yang benar-benar kalau kita ketemu sama mereka, itu ingatnya surga. Kalau kita ketemu sama mereka, ingatnya masjid. Kalau kita ketemu sama mereka, ingatnya hafalan Quran. Itu yang kita harus cari. Teman-teman yang kayak gitu. Jangan teman-teman yang kalau kita ketemu sama mereka, ingatnya kafe. Ingatnya ke mall. Ingatnya belanja. Ingatnya modif ini, modif mobil. Ingatnya bangun, ya Rahman. Habis waktu kita kalau kayak gitu. Ini berarti teman-teman yang gak bermanfaat. Ya, maka cari teman-teman yang mengingatkan kita sama akhirat. Tapi kita SAW mengatakan, "Mathalu jalisi salih wa jalasi su' kamathali sahibil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk itu seperti tukang minyak wangi dan juga si penempa besi. La ya'dumuka min sahibil miski imma tashtari au tajid rihahu. Kamu nggak akan kehilangan dari seorang penjual minyak wangi antara dua hal, antara kamu beli atau kamu cium bau wangi dari dia. Tapi kalau teman yang buruk itu nafikhul kir atau nafikhul kir, maka antara dua hal, imma an yuharriqa thiyabaka au tajid minhu raihah khabitha. Antara kamu tempaan api itu membakar baju kamu atau kamu cium dari dia bau apek di badannya. Itulah perumpamaan teman yang salih dan teman yang buruk. Dan ada sebuah pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu menarik. Dan memang benar. Nabi Muhammad bin Sirin pernah mengatakan inna hadzal din Nabi kita SAW mengatakan al-mar'u 'ala ad-din khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Ya, teman itu tergantung seseorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah siapa dia berteman sama siapa. Kalau teman kita adalah orang-orang yang saleh, maka insya Allah kita akan terpengaruh. Kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang buruk, maka akan terpengaruh. Dan kiat yang terakhir adalah tetap sabar dan istiqamah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah, gak ada kunci yang lain dan tidak ada kiat yang lain setelah ini kecuali sabar. Karena memang kita beribadah sama Allah Azza wa Jalla itu perlu kesabaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wasbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sabar dan usahakan terus sabar. Wasabiru, terus sabar. Ya, terus sabar. Dan kita sudah sebutkan bahwasannya kita itu beribadah sampai ajal menjemput kita. Kalau ajal sudah menjemput kita, selesai. Ibadah kita selesai. Tenang aja. Akan ada waktunya itu. Ada waktunya kita istirahat. Maka Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, karena dia sering nulis terus. Para muridnya bertanya, ya Imam, matar raha. Wahai Imam, kapan kita istirahat? Beliau mengatakan, inda awal qadamin udakhiluhul jannah. Yaitu ketika langkah pertama kali aku masukin ke dalam surga, baru ketika itu aku istirahat. Jadi kita sabar. Kita sabar. Terutama kita di zaman penuh dengan fitnah ini, maka kita perlu lebih sabar lagi. Karena Nabi kita SAW mengatakan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Dan kita sekarang sudah berada di tengah-tengah keterasingan itu. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu.
Dan termasuk orang yang asing adalah orang-orang yang istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah terima amal ibadah kita sama bulan Ramadan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita bisa ketemu Ramadan yang selanjutnya, dan kita menjadi orang-orang yang istiqamah, juga diterima dan juga diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.